التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Musannif pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai kitabnya Risalatul Mudzakarah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillahil aziz, karena meneladani kitab Allah yang mulia yaitu Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah, dan suratul Fatihah dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karena mengikut Al-Quran, kitab beliau pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama banyak menyebutkan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mereka menyampaikan bahwa makna Bismillahirrahmanirrahim itu sangat luas. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau syi'tu latakallamtu fima fi Bismillahirrahmanirrahim la awqartu sab'ina ba'iran aw kama qala." Kata beliau, jika saya mau membicarakan tentang kandungan yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, tentu saya akan bebani 70 ekor onta. Min makna Bismillahirrahmanirrahim, artinya jika aku bukukan syarahan, keterangan dan penjelasan yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, pasti itu semua tidak akan bisa dipikul kecuali oleh 70 ekor onta. Dalam riwayat lain, tamanina ba'iran, 80 ekor onta. Luar biasa makna Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Hasyiatul Baijuri, juga di dalam Hasyiah I'anatul Talimin disebutkan, ma'ani kulli kutubin majmu'atun fil Qur'an wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil Basmalah wa ma'anil Basmalah majmu'atun fi ba'iha wa ma'anil ba' majmu'atun fi nuqtatiha wa ma'na al-isyari bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Artinya semua makna-makna kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul, baik itu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil, atau wahyu-wahyu lain yang pernah Allah Ta'ala kirim kepada para nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, makna keseluruhannya itu terkumpul di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini paling lengkapnya kitab yang pernah Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulnya.
Al-Quran. Dan seluruh makna-makna Al-Quran itu terkumpul di dalam suratul Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Semua surah-surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu terlahir daripada induknya. Apa induknya? Suratul Fatihah. Dan semua makna-makna yang ada di dalam suratul Fatihah itu terkumpul pada huruf ba yang ada di awalnya. Sedangkan makna leba secara isyarat adalah seolah Allah Ta'ala menyatakan bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Denganku, kata Allah, terjadilah yang sudah terjadi, dan denganku pula, kata Allah, terjadilah yang akan terjadi. Semuanya berada bainal kaf wan nun, antara kaf dan nun, yaitu kalimat kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Dan itu adalah sindiran daripada salah satu di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun." Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Itu adalah makna isyarat daripada huruf ba yang ada di awal huruf dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna huruf ba itu sendiri semuanya ada terkumpul di dalam titik, atau di titik yang ada di bawah huruf ba itu. Titik itu bundar, dan bundar itu adalah sesuatu yang tidak ada habisnya. Artinya kelipatannya itu tidak ada habisnya. Nah, sesuatu yang bundar itu kalau dilipat-lipat tidak ada habisnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Baqin, kekal. La akhiralah wa la nihayata diwujudihi. Tidak ada akhir bagi zat Allah, dan tidak ada penghabisan bagi keberadaannya. Tauhid isinya. Itu adalah bahagian daripada sedikit makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa amalan di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis beliau pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi ukhra fahuwa abtar. Setiap hal, suatu perkara yang diperhatikan dalam syariat, ketika dimulai untuk melakukannya tapi tidak didahulukan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia seperti orang yang buntung tangan atau kakinya. Dalam riwayat lain, seperti orang yang terkena penyakit kusta, atau seperti hayawan yang buntung ekor atau buntutnya. Artinya qalilul barakah, tidak sempurna, sedikit keberkahannya. Setiap hal yang dianjurkan dalam syariat atau mendapat perhatian khusus dalam syariat, dalam agama kita, lalu ketika akan memulainya kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak akan sempurna.
Seperti tidur itu adalah perbuatan sehari-hari kita yang mendapat perhatian khusus dalam syariat. Makanya ada adab-adabnya. Ketika akan tidur, jika kita tidak membaca basmalah, maka kita tidak mendapatkan pahala sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidurnya kita tidak sempurna, nggak ada berkahnya. Maka dari itu ada doa-doa yang harus dibaca menjelang tidur, seperti Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu adalah sebahagian daripada makna basmalah, menyebut nama Allah. Ketika makan juga termasuk hal yang diperhatikan dalam syariat, sehingga ada adabut ta'am atau adabul akl, adab-adab makan. Sehingga jika makan tidak dimulai dengan basmalah, maka makan kita tadi tidak berkah, nggak ada pahalanya. Oleh karenanya, sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu, atau waqina adzaban nar. Ada dua riwayat, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzaban nar, atau Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Sehingga makanan kita itu akan berkah. Jika tidak dimulai dengan basmalah, maka makanan kita tidak sempurna, tidak berkah. Apalagi syaitan wal'iyadzubillah akan turut serta makan bersama kita. Oleh karenanya, bagi orang yang makan makanan lalu kemudian lupa membaca basmalah di awalnya, pas di tengah-tengah makan baru dia teringat, dianjurkan baginya untuk membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka kata Nabi, syaitan yang tadi ikut makan bersamanya akan muntah dan menjauh dari kita. Tapi sayang, di awal mula sebelum baca basmalah, syaitan sempat ikut makan bersama kita. Betapa menjijikkannya jika syaitan ikut makan bersama kita. Na'udzubillah. Disebutkan oleh sebagian ulama, jin itu makanannya adalah sisa makanan adami, manusia. Jika kita makan dagingnya, maka jin makan tulangnya. Adapun syaitan, makanannya adalah yang keluar dari tubuh manusia, kotoran. Makanya di toilet atau di WC jangan lama-lama, karena itu adalah rumahnya syaitan, tempat makan minumnya mereka. Dari sisa-sisa ampas makanan yang dikeluarkan oleh manusia, itu yang dimakan sama syaitan. Bukan ikan lundu ya. Ikan lundu bukan syaitan. Ya kayak ikan lundu gitulah makanannya. Na'udzubillah. Nah, ketika seseorang menyantap hidangan tapi tidak membaca basmalah di awalnya, syaitan ikut makan bersama kita. Duhai, betapa jorok dan menjijikkannya ketika tangan syaitan ikut makan bersama kita. Iya, hati-hati. Makanya baca doa. Di dalam Al-Qirtas Syarh Ratibil Aqqas itu dijelaskan, ada syaitan kurus bertemu dengan syaitan gemuk. Kata syaitan kurus, kamu tambah gemuk ya. Kata syaitan gemuk, kamu justru malah tambah kurus. Iya, katanya. Si gemuk bertanya, kenapa kamu tambah kurus? Begini ceritanya. Saya diperintahkan atasan kita, iblis, untuk menggoda rumah salah seorang warga di desa sini. Maka saya pun memenuhi perintah atasan kita, iblis. Ketika
Saya masuk ke rumah warga tersebut, ternyata orang yang ada di dalam rumah semuanya adalah orang-orang yang fanatik dengan agama. Suaminya, istrinya, anak-anaknya fanatik dalam agama. Tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali mereka selalu berzikir kepada Allah. Mau tidur baca doa tidur, mau makan baca doa makan, mau minum baca doa minum. Selesai daripada makan baca doanya, bangun tidur baca doanya. Jadi kata si syaitan kurus tadi, saya sampai saat ini tidak bisa menggoda mereka, dan sampai detik ini tidak bisa ikut makan bareng bersama mereka. Makanya badan saya kurus kering seperti ini. Karena setiap kali dia mau makan, ayahnya, istrinya, anaknya selalu baca doa. Jadi nggak ada peluang bagi saya untuk makan bersama mereka. Makanya kurus kering seperti ini. Oh pantas kata syaitan gemuk, kurang gizi kamu, nggak makan. Nah kamu syaitan gemuk, kok bisa segemuk ini? Nah kebetulan saya diperintahkan oleh atasan kita iblis untuk menguasai sebuah rumah warga yang ada di sekitar sini. Dan rumah yang dihuni oleh warga itu, mereka yang ada di dalamnya tidak pernah ingat kepada Allah. Tidur ya sudah, tidur aja, nggak baca doa, nggak dalam keadaan wudu, tidur aja sudah. Kadang-kadang tidurnya di hadapan HP, sambil cedeng-cedeng ngantuk gugur HP. Ada yang kayak gitu? Kok ketawa? Jangan-jangan banyak yang kayak gitu. Ada yang tidur di depan TV, nggak peduli dia baca doa atau tidak. Sudah kata syaitan, saya ganggu dia di dalam tidurnya. Akhirnya mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar orang gila, mimpi dirampok, mimpi ketemu genderuwo, macam-macam. Nauzubillah. Dan kalau makan nggak pernah baca doa. Disinilah kesempatan besar bagi saya untuk ikut serta makan bersamanya. Akhirnya saya bisa gemuk seperti ini. Dan dia berpenyakit. Kenapa? Makan bareng sama makhluk yang jorok, iblis, syaitan. Nauzubillah. Iya, makannya nggak baca doa, iblis ikut, syaitan ikut. Akhirnya kuman-kuman dan bakteri ikut tercampur di makanan karena dipegang sama syaitan. Kamu makan, akhirnya kamu sakit-sakitan. Berarti kadangkala seseorang bisa berpenyakit atau sakit-sakitan karena ketika makan tidak baca doa. Sebab syaitan iblis ikut makan bersamanya. Begitu. Dan bisa jadi orang yang tidak kenyang dengan hanya satu piring, sampai 2 piring, sampai 3 piring, itu masih mengilap-ilap. Ini berarti jangan-jangan syaitan ikut makan bersamanya sementara dia tidak sadar. Hati-hati kamu. Nauzubillah. Nah itulah fadilat selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat akan melakukan aktivitas sehari-hari. Itu fadilat membaca basmalah. Dari saking hebatnya bismillahirrahmanirrahim ini, dulu di Hadramaut sana ada Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, murid pengarang kitab. Muridnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih dikenal dengan Allamatud Dunya. Di zamannya Allamatud Dunya, orang yang sangat alim di dunia di zamannya. Ketika beliau akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci, biasanya beliau mulai dari Hadramaut sana melewati daerah Zabid. Zabid itu terletak di Yaman Utara, sedangkan Hadramaut terletak di Yaman Selatan. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini
terkenal namanya sampai kemana-mana, bahkan sampai ke Hijaz. Hijaz itu ya Makkah Madinah zaman dahulu. Belum ada kalimat Saudi Arabia, itu baru aja. Dulu namanya Hijaz, antara sekitaran Mekah dan Madinah, Taif dan lain-lain, sekitar situ. Hijaz namanya dulu. Nama beliau terkenal, tapi banyak orang yang tidak tahu sosoknya bagaimana. Sampai beliau itu ada mengarang kitab Rasyafatu Ahlil Kamal. Itu syair nasihat yang beliau kirim kepada ulama-ulama yang ada di tanah haram di Makkah sana, karena permintaan mereka. Jadi Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih akan menunaikan ibadah haji, maka ulama-ulama Zabid mereka semua mendengar berita itu, maka bersiap-siap untuk menunggu-nunggu kedatangannya agar berkenan mampir walau hanya beberapa hari di kota Zabid, menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada mereka. Jadi alhasil beliau berangkat. Setelah beliau berangkat, akhirnya sampai juga di kota Zabid. Tapi beliau tidak berpenampilan seperti layaknya ulama, melainkan hanya berpakaian seperti pakaian orang awam, sehingga masyarakat sekitar tidak mengira kalau ini adalah Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Allamatud Dunia. Gak ada yang tahu. Ketika itu As-Sayyid Umar Maqbul Al-Ahdal sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang dihadiri juga banyak ulama. Lalu kemudian di tengah-tengah beliau sedang berdiskusi dengan para ulama dan dihadiri oleh banyak masyarakat dari kalangan orang awamnya juga, ada satu permasalahan yang sangat rumit dan sulit untuk dipecahkan. Ketika itu Al-Imam Sulaiman bin Umar Maqbul Al-Ahdal, beliau melemparkan pertanyaan itu kepada ulama-ulama yang ada di dekat beliau. Tetapi mereka satu pun tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya Sayyid Sulaiman bin Umar Maqbul ini Al-Ahdal tadi mengatakan, saya kira tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang ada di Hadramaut sana. Padahal beliau hadir ketika itu. Karena apa? Mau menunaikan ibadah haji. Kata Sayyid Sulaiman bin Umar Maqbul, saya dengar beliau mau berhaji tahun ini. Mudah-mudahan nanti kalau beliau lewat kota Zabid, kita ajak untuk mampir dan belajar kepada beliau. Padahal sudah ada orangnya. Akhirnya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih bilang sama orang awam yang ada di sampingnya, yang ketika itu sedang duduk di belakang. Kata Sayyid Abdurrahman bin Faqih, kamu berdiri dan kamu jawab pertanyaan mereka tadi dengan jawaban seperti ini. Dalilnya begini. Ayo cepat, hafal enggak? Ya, saya tahu, saya hafal. Berdiri akhirnya orang awam ini. Lalu kemudian dia, saya tahu jawabannya, kata dia. Semua menengok ke arah belakang, di barisan paling belakang. Masa orang awam bisa tahu jawabannya? Ulama aja semua diam, nggak ada yang berani jawab. Ayo, sampaikan apa jawabannya. Dia bilang jawabannya begini, dalilnya adalah ini. Kagum semua mendengar jawaban dari orang awam dan dalil-dalil yang disampaikannya. Mereka semua akhirnya penasaran, nggak mungkin orang ini bisa jawab, pasti ada yang ngasih tahu ini. Akhirnya orang tadi jujur, bener, saya dikasih tahu oleh orang yang di samping saya ini. Semua melihat kepada beliau dan semua terheran karena ini orang asing, nggak pernah
terlihat di kampung itu. Karena memang Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi baru pertama lewat sana. Dan orang tidak ada yang kenal dengan sosoknya, hanya tahu di nama saja. Akhirnya Said Sulaiman bin Umar Maghbul bertanya kepada beliau, "Siapa engkau wahai fulan?" Dengan tawadhu dia menjawab, "Ana Abdullah." Saya adalah hamba Allah, gitu aja. Kata dia, "Ya, kita semua hamba Allah." Kata Said Sulaiman bin Umar Maghbul Al-Ahdal. Pinter kan beliau? "Ya, kita semua hamba Allah, kita semua ibadullah. Tapi yang saya tanyakan adalah namamu yang diberi nama oleh ibumu dan ayahmu ketika kamu lahir dulu. Siapa?" Oh, nggak mau, dia harus jujur. Akhirnya dia bilang, "Al-Faqir, nama saya Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi." Kata mereka, "Wah, pantes. Tahu jawabannya. Sudah saya duga itu adalah kamu. Kami hanya tahu di nama saja." Akhirnya beliau disambut dengan hangat, disambut dengan meriah. Kata Said Sulaiman bin Umar Maghbul, "Kenapa engkau tidak dari sejak awal berterus terang?" Akhirnya beliau tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan hajinya, melainkan disuruh untuk menetap sementara waktu dalam beberapa hari di kota Zabil untuk menyampaikan ilmu agama kepada penduduknya dan kepada para ulama-ulamanya. Akhirnya beliau tinggal di sana selama kurang lebih 3 hari, mengajar dan mengajar. Tahu apa yang dibahas oleh beliau selama 3 hari itu? Yang beliau bahas hanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu pun belum selesai. 3 hari 3 malam duduk di Zabid, mengajari penduduk kota Zabid dan ulama-ulamanya hanya dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim saja. Dan itu belum selesai, karena beliau masih ada kewajiban lain, yaitu menunaikan ibadah haji. Maka beliau terpaksa minta izin kepada Said Sulaiman bin Umar Maghbul Al-Ahdal serta para ulama-ulama yang ada di Zabid untuk meninggalkan kota Zabid. Kalau tinggal terus, diam terus, akhirnya nanti telat wukuf di Arafahnya. Akhirnya mereka semua pun mengizinkan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi dan berterima kasih atas ilmu-ilmu yang disampaikan. Selama 3 hari 3 malam yang diajarkan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sembarangan Bismillah ini ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian beliau mengutip ayat daripada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya ayat 32. Beliau mengucapkan ayat ini, dan sebenarnya ayat ini adalah perkataan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala tantang mereka untuk memberitahukan tentang asma-asma. Lalu kemudian para malaikat itu menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu dikutip oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad sebagai bentuk ketawaduan beliau, merendah dirinya beliau. Subhanaka, maha sucimu ya Allah, la ilma lana, tiada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha tahu lagi maha bijaksana. Jadi kita ini sebenarnya tidak punya ilmu. Kita ini sebenarnya tidak punya pengetahuan kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan, dikaruniakan, didatangkan kepada kalian daripada ilmu pengetahuan illa qalila, kecuali hanya sedikit. Kita punya ilmu hanya sedikit. Gak usah sombong dengan ilmu, gak usah sok merasa banyak punya ilmu, gak usah sok merasa paling alim di antara yang lain. Kamu itu punya ilmu sedikit.
Allah kasih kepada kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit. Dan itu pun yang diajarkan Allah kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya Allah. Ini kita ungkapkan sebagai wujud pengakuan kita bahwa kita ini jahil, ya, tidak alim. Ilmu yang kita peroleh sedikit, jadi jangan sombong dengan ilmu. Berarti ayat ini bermanfaat bagi kita ketika kita sedang merasa berilmu. Ya, ingat ayat ini. Subhanaka la ilma lana. Ingat terus itu, biar kamu nggak maghrur, nggak tertipu, nggak merasa alim. Orang maghrur itu macam-macam bahasanya. Kadangkala ketika duduk-duduk berbincang-bincang dengan kita, apa yang keluar dari lisannya? Kamu masih belum sampai. Kamu nggak ada sampai lagi. Nah ini nih contoh orang yang maghrur. Kalau kamu pernah mengucapkan kalimat itu kepada kawan bicaramu, berarti kamu gak ngerti. Maghrur, tertipu berarti kan. Orang yang maghrur itu macam-macam bahasanya. Kamu gak ada sampai lagi. Ikan masih kulit, ya sama itu. Maghrur ini orang tertipu ini. Tertipu oleh syaitan, tertipu oleh iblis, tertipu oleh hawa nafsunya. Dan dia tidak sadar. Orang itu semakin banyak ilmu pengetahuannya, dia semakin merasa bodoh. Bukan malah ikan kada sampai lagi, ikan masih kulit. Astagfirullahaladzim. Ente maghrur ini. Dengan kalimat itu kamu telah merendahkan lawan bicaramu. Dengan kalimat itu kamu merasa paling hebat dan paling alim. Kalimat ikam kada sampai lagi artinya aku sudah sampai. Kalimat ikam masih kulit artinya aku sudah isi. Aku itulah iblis ketika mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Itulah iblis laknatullah alaih. Kamu jangan kayak gitu. Makanya ketika kita belajar lalu paham, tahu dan hafal, perasaan itu pasti ada nanti. Oh, saya sekarang punya ilmu nih. Itu ada kayak gitu. Nah, di saat perasaan seperti itu ada, kamu ingat nih kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingat ini ayat obat bagi kita agar tidak sombong dengan ilmu, tidak maghrur, tertipu oleh ilmu. Ya, ingat itu ayat ini diingat nih, dihafalkan kalau perlu. Biar nggak ada lagi sudah kalimat ikam kada sampai lagi. Biar nggak ada lagi kalimat ikam masih kulit. Nah, itu ingat nih kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Qur'an obat. Al-Qur'an ini obat bagi segala penyakit zahir dan penyakit batin. Ingat itu. Biar kita tidak sombong, biar kita tidak terjerumus dalam tipuan dan perangkap iblis. Naudzubillah. Sehingga merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling benar, dan merasa sudah sampai. Naudzubillah min dzalik. Ingat subhanaka la ilma lana, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal aziz, innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini obat bagi orang yang baru belajar biasanya. Iya, orang kalau baru tahu udah kayak paling alim sudah.
Orang baru belajar silat, wah udah kayak paling jago. Dipegang sedikit, cut, oh langsung nangis. Baru belajar silat, ya. Dikit-dikit pasang kuda-kuda, dikit-dikit lompat-lompat, ya baru belajar silat. Ya maklum, semua orang itu pasti memamerkan yang baru-baru. Ya, begitu. Anak kecil baru beli mobil-mobilan, itu mobil-mobilan dia tarik kemana-mana tuh, sekeliling komplek perumahan. Oh, mobil baru ternyata. Anak kecil baru beli baju baru, wah dia pakai, dia bawa ke hadapan teman-temannya. Baju Hanyar gitu. Ya kayak gitu tuh, orang yang baru-baru tuh suka pamer biasanya. Baru belajar, baru bisa baca kitab mungkin, baru belajar tentang ilmu nasab, akhirnya nasab orang didustakan sama dia. Kasihan, anak baru kemarin sudah mendustakan ulama-ulama yang berkelas. Dia kelasnya kelas apa? Gak ada yang ngakuin. Paham ya? Jadi begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta, alladzi yang khalaqal insana, menciptakan manusia, min tin, daripada tanah liat. Manusia yang dimaksud siapa ini yang diciptakan dari tanah liat? Ya Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita enggak dari tanah liat lagi. Manusia pertama yang dari tanah liat Nabi Adam. Iya, pian dari tanah liat? Enggak. Siapa yang bikin? Nabi Adam yang dari tanah liat. Al-insan di sini Nabi Adam, min tin, dari tanah liat. Tanah liat itu tidak akan bisa berbentuk kalau tidak ada air. Makanya tanah liat bercampur air. Kalau sudah dibentuk, air tadi tidak akan kering kalau tidak dianginkan, sehingga ada unsur anginnya juga. Kalau sudah kering oleh angin, tidak akan keras kalau tidak dipanaskan dengan api, sehingga ada unsur apinya juga. Dari 4 komponen atau disebut nasar 4, tanah, angin, air, dan api, itulah sosok Nabi Adam diciptakan. Dan tidak bisa apa-apa sampai kemudian ditiupkan ruh, lalu Nabi Adam bisa membuka mata dan bergerak. Dan pertama kali yang dilihat oleh Nabi Adam ketika Allah titipkan ruh ke dalam jasmaninya, ke dalam jasadnya, adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam. Dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk jisim atau badan, tetapi dalam bentuk nur sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya nama beliau sudah terpatri di pintu-pintu surga dan di tiang-tiang arsy. Sampai-sampai Nabi Adam ketika melakukan kesalahan dan pelanggaran di surga, kemudian diusir ke dunia, ke bumi, bertobat kepada Allah, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada lagi dalam alam dunia. Tapi kalau dalam penciptaan awal, Nabi Muhammad sudah ada lebih dulu daripada Nabi Adam. Paham? Makanya dalam sebuah riwayat itu disebutkan, Innallaha khalaqa nuri
wa inna adama bainal ma'i wat-tin. Wa fi riwayatin wa inna adama lamunjadilun fi tinatin. Sesungguhnya Allah sudah ciptakan nurku, kata Nabi Muhammad SAW, dan Adam masih berada di antara tanah dan air, bahkan belum berbentuk. Dalam riwayat lain, Nabi Adam masih tergeletak di atas tanahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya kepada Nabi Adam, kok ente bisa tahu dengan Muhammad? Kenapa ente bertawasul dengan Muhammad? Kok bisa tahu? Aku belum menciptakan dia ke alam dunia, masih kusimpan nurnya. Nabi Adam bilang, iya ya Rabb, wahai Allah, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, saya buka mataku, saya lihat ada namamu, dan di samping namamu ada nama Muhammad. Dan saya tahu engkau tidak mungkin menggandeng namamu dengan nama makhlukmu, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Akhirnya Allah mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Adam. Dia, Nabi Muhammad SAW, adalah makhluk yang paling aku cintai. Karena engkau bertawassul kepadanya, maka aku terima taubatmu. Itulah yang dimaksud dengan kalimatin di dalam suratul Baqarah. Wa talaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Dan Nabi Adam menemukan, menjumpai dari Tuhannya beberapa kalimat. Dengan berkat beberapa kalimat itu, fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Apa kalimat tadi? Tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi daripada perkataan ahli sufi di dalam tafsirnya. Imam Al-Qurtubi menuliskan di dalam tafsirnya, anil qaum ulama tasawuf. Begitu. Nah, kalau Nabi Adam dari tanah liat, terus kita bagaimana anak cucunya ini? Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan Allah ciptakan naslahu, anak cucunya, min sulalatin, dari keturunan, min ma'in mahin, dari air yang hina. Apa? Air mani. Selanjutnya dari air mani, dari air sperma. Dikatakan mahin, air yang hina. Kenapa? Karena semua orang tidak mungkin mempertontonkan air tersebut, karena malu, dianggap jorok. Kan begitu. Bukan kebanggaan itu. Malu kan? Tapi dari situlah manusia. Kamu tidak bisa memungkiri. Kamu dari air yang kamu anggap jorok tadi, itulah kamu. Makanya jangan sombong, kata Malik bin Dinar. Ada lagi yang mengatakan, ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan perkataan Malik bin Dinar. Kaifa yatakabbaru man awwaluhu nutfatun madhira wa akhiruhu jifatun qadhira wa huwa bainahuma yahmilul 'adhira. Bagaimana bisa sombong orang yang awal diciptakan berasal daripada sperma, ya, kemudian akhir episode kehidupannya jadi bangkai, jadi makanan cacing tanah dikubur. Sedangkan ia di antara hidup dan mati membawa kotoran di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh kamu itu banyak kotoran. Andai kata keluar, baunya naudzubillah. Gak usah keluar, anginnya aja keluar, lari semua teman-teman kamu. Iya, itu kotoran ada di tubuh kamu. Belum lagi yang di dalam kulit, di atas daging, darah. Najis itu kalau keluar dari badan kita. Berapa, hampir bisa dikatakan 50% najis semua dalam tubuh kita ini. Darah kalau keluar najis, itu kotoran tadi kalau keluar najis, nanah kalau keluar najis, danur kalau keluar najis. Itu tubuh kita. Nah, kamu mau sombong,
Apa yang kamu mau sombongkan? Kamu berasal daripada mahin dari air yang dianggap hina tadi. Dan sekarang pun kamu masih bawa kotoran di tubuh kamu. Kamu bisa sombong kalau keringat kamu bau wangi. Ya, keringat kamu bau wangi enggak? Atau bau kecut? Kamu bisa sombong kalau gas yang keluar dari kamu itu jadi kayak parfum aromanya. Kalau nggak bisa kayak gitu, nggak usah sombong sudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keringatnya wangi, tubuhnya wangi, mulutnya wangi, badannya bersih, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Aku ini penghulu anak Adam, pimpinan manusia semuanya. Tapi aku tidak pernah bangga, kata Nabi. Ente baru jadi bos di sebuah perusahaan aja sudah bangga banget. Kalau dipanggil nama nggak mau nengok. Bos, tau gak? Bos, baru nengok. Saya jadi bos, kamu panggil nama. Siapa? Ini bos. Ente baru jadi bos sudah kayak gitu. Nabi Muhammad manusia termulia sudah, nggak ada melebihi beliau. La wala fakhr, dan aku tidak bangga, kata Nabi. Sebagian ada yang memaknai wala fakhra ka fakhri, tidak ada kebanggaan seperti kebanggaan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam dari tanah liat dan keturunannya dari mahin, air yang hina, yaitu sperma tadi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW daripada nur. Bahkan ruh itu terlahir daripada nur. Ruh tercipta daripada nur Nabi Muhammad SAW. Karena Jabir bin Abdullah al-Ansari bertanya kepada Nabi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Beritahukan ya Rasulullah kepada saya tentang awal mula sesuatu yang Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu yang lain, termasuk sebelum adanya arsy, sebelum adanya kursi, dan sebelum adanya ruh, semuanya. Qala ya Jabir, Nabi menjawab, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qabla al-asya'i, menciptakan sebelum diciptakannya sesuatu yang ada di langit, di bumi, di seluruh jagat raya ini. Sebelum Allah menciptakan itu semua, Allah Ta'ala menciptakan nuri, cahayahu, kata Allah. Inna Allah khalaqa qabla asya nura nabiyika, cahaya nabimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yang berasal daripada nurnya Allah. Itu min al-ibtidaiyah lil ghayah, bukan min tab'id. Artinya nur itu berangkat dari ciptaan Allah Ta'ala juga. Gitu. Akhirnya Habib Ali Al-Habsyi mengomentari, wa minhu tafarra'a al-wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqadam. Dikomentari sama beliau hadis tadi. Minhu, dan darinya lah, dari cahaya Nabi Muhammad, dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin, bercabang segala wujud alam semesta ini. Khalqan ba'da khalqin, makhluk demi makhluk. Fima hadatha wa ma taqadam, pada masa yang sekarang dan masa yang telah lalu. Itu bersumber, bercabang daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pujangga Arab mengatakan dalam gubahan syairnya, laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khuliqat, tidak akan diciptakan syamsun, matahari, wala qamaru, dan tidak pula bulan.
wala sama'un wala lauhun wala qalamu, dan tidak pula langit, tidak pula lauhul mahfuz dan qalam untuk menulis takdir. Itu tidak akan tercipta kalau bukan karena Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi